Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adi Suyitno dari kelas MN23L kelompok 1 dengan anggota kelompok Abdul Latif Jarkasi, Aditya Darmawan, Ali Hasan Rafsanjani, Anah Rohanah, dan Andika Arif Saputra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi integral tertentu dan penerapan dalam ekonomi. Definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tertentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Rumus dasar integral. Rumus dasar integral yaitu integral kx pangkat n dx sama dengan k per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Dengan k sebagai koefisien, x adalah variabel, n pangkat, dan C adalah konstanta. Selanjutnya, sifat-sifat integral. Yang pertama, integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas a sama dengan 0. Sifat integral yang kedua, yaitu integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan integral min fx dx dengan batas bawah b dan batas atas a. Untuk sifat yang ketiga, yaitu integral kfx dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan k integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b. Sifat yang keempat, yaitu integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas c sama dengan integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b ditambah integral fx dx dengan batas bawah b dan batas atas c. Untuk a kurang dari b dan kurang dari c. Integral tertentu. Integral tertentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dengan integral tak tentu, integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Rumus integral tertentu. Integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan fb dikurangi fa, dengan fx persamaan kurva, sedangkan a adalah batas bawah dan b adalah batas atas integral. Fa dan fb yaitu nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Penerapan ekonomi integral tertentu. Di sini ada dua, yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Di slide selanjutnya akan kita lihat, surplus konsumen adalah mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Untuk rumus surplus konsumen, yaitu CS sama dengan integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas QE dikurangin QE kali PE. Untuk rumus yang kedua, yaitu CS sama dengan integral FP dP dengan batas bawah PE dan batas atas P topi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh soal surplus konsumen.
Diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurangin 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Jawabnya, karena diketahui Q sama dengan FP, maka digunakan rumus kedua, yaitu CS sama dengan integral FP dP dengan batas bawah PE dan batas atas P topi. Diketahui Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Maka untuk mencari batas bawah dan batas atas, kita masukkan nilai P sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 48. Di sini didapatkan dari 48 dikurangin 0,03 kali 0 kuadrat. Sehingga Q sama dengan 48. Untuk mencari batas atas, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 40. Sama dengan P topi. Nah, di sini perhitungannya adalah karena Q sama dengan 0, maka P kuadrat sama dengan 48 dibagi 0,03 sama dengan 1600. Sehingga P adalah akar dari 1600 sama dengan 40. Jika P sama dengan PE sama dengan 30, maka Q sama dengan QE sama dengan 21. Sehingga selanjutnya kita masukkan pada rumus yang kedua, yaitu CS sama dengan integral FP dP dengan batas bawah PE dan batas atas P topi. CS sama dengan integral 48 min 0,03 P kuadrat dP dengan batas bawah 30 dan batas atas 40 sama dengan 48P min 0,01 P pangkat 3 dengan batas bawah 30 dan batas atas 40. Selanjutnya kita masukkan untuk masing-masing batas bawah dan batas atas, yaitu 48 dikali 40 dikurangi 0,01 dikali 40 pangkat 3 dikurangi 48 kali 30 dikurangi 0,01 dikali 30 pangkat 3. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilainya 1920 dikurangi 640 dikurangi 1440 dikurangi 270. Sehingga hasilnya adalah 110. Jadi surplus konsumen pada Q48 min 0,03 P kuadrat adalah 110. Selanjutnya untuk surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh perusahaan produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Untuk rumus surplus produsen bisa dilihat PS sama dengan QE kali PE dikurangin integral FQ dQ dengan batas bawah 0 dan batas atas QE. Atau untuk rumus kedua yaitu integral FP dP dengan batas bawah P topi dan batas atas PE. Rumus yang pertama ini dipakai jika P sama dengan FQ. Dan rumus kedua ini dipakai jika dalam soal adalah Q sama dengan FP atau Q sama dengan persamaan P. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal surplus produsen. Diketahui seorang produsen mempunyai penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Jawab, karena diketahui P sama dengan FQ atau P sama dengan persamaan Q, maka digunakan rumus yang
pertama, yaitu PS sama dengan QE kali PE dikurangin integral FQ DQ dengan batas bawah 0 dan batas atas QE. Karena diketahui P sama dengan 0,5 Q plus 3, maka untuk mencari batas bawah dan batas atas, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3 sama dengan P topi. Nah, dari mana dapatnya 3? 3 itu adalah P sama dengan 0,5 kali 0 ditambah 3, sehingga P sama dengan 3. Untuk mencari batas atas, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 6. Selanjutnya, dalam soal ditulis harga keseimbangan di pasar adalah 10, sehingga P sama dengan PE sama dengan 10. Maka akan didapatkan Q sama dengan QE sama dengan 14. Setelah didapatkan batas atas dan batas bawah, kita masukkan ke dalam rumus PS sama dengan QE kali PE dikurangi integral FQ DQ dengan batas bawah 0 dan batas atas QE. 14 dikali 10 dikurangi integral 0,5 Q plus 3 DQ dengan batas bawah 0 dan batas atas 14. 140 dikurangi 0,25 Q kuadrat ditambah 3Q batas bawah 0 dan batas atas 14. 140 dikurangi 0,25 kali 14 kuadrat ditambah 3 kali 14 dikurangi 0,25 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 140 dikurangi 91 dikurangi 0 sama dengan 49. Jadi surplus produsen pada fungsi persamaan pada fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3 adalah 49. Demikian penyampaian materi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.